kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Oke, oke, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini Ya, saya kayaknya nih Pak. Jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. ya, ya. Untuk buat kopi, cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu ya. Saya setiap pagi minum air kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase, dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atau atuskan ke sungai ke ini. Terap, tampung, ada airnya, resapkan. Baru kelebihannya, ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali, dan pelihara semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah, yang kayak ginilah rumah yang bagus. Skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya yang anomali dari keadaan Pasifik itu adalah El Nino sebenarnya. La Nina itu adalah fase lebih kuat dari kondisi normalnya. Jadi ketika dia lautnya mericharge sehingga dia siap menghasilkan El Nino lagi. Nah ini apa artinya Bapak Ibu gitu? Jadi artinya adalah ketika dia lebih sering terjadi juga pada saat tahun normal kita juga ada musim hujan gitu kan, berarti kan secara alamiah iklim Indonesia itu sebenarnya lebih sering basah gitu. Nah, ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita mengantisipasi atau menghadapi kekeringan yang pasti hadir setiap tahunnya, kecuali keadaan yang basah banget, yaitu pada saat musim kemarau, dan pada saat kekeringan yang parah, yaitu pada saat El Nino. Sumber air kita kan ya dari hujan gitu ya, kalau kita istilahnya tidak suatu saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola menurut saya kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket gitu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola
atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu. Gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut, bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai pengelola di muka bumi harus dapat mengelola hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Mungkin kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya diberi hujan yang sedikit, sehingga musibah lain dapat terjadi. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan Semarang pada khususnya ini. Kita mungkin harus merubah paradigma tentang penanggulangan banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir ke situ. Nah, ini harus dirubah paradigmanya. Sekarang dirubah bukan mengalirkan tapi meresapkan, karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk area hutan dan kebun kita bisa bikin roak seperti ini, jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga sudah dilakukan, mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumber resapan di masing-masing rumah dan sumber resapan komunal di komplek-komplek perumahan, sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan 4-in-1. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir, yang kedua meningkatkan persediaan air tanah, yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah, yang keempat ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah, sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu kita mengatasi berbagai masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian, untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor, kemudian daerah dengan tinggi muka air tanah yang kurang dari 3 meter. Karena kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor, itu bisa malah memicu terjadinya longsor. Sekarang kalau menghadapi hujan yang banyak bagaimana? Hujan adalah potensi sebetulnya. Karena kita tidak lakukan apa-apa untuk mengelola hujan itu secara bersama-sama masif bersama masyarakat, maka mungkin pemerintah akan kewalahan sendiri hujan banjir terus. Maka yang pertama, kalau ada La Nina misalnya hujan deras, pertanian digerakkan. Bukan ketakutan kemudian siap-siap, tapi justru dua-duanya siap-siap dan juga meningkatkan pertanian, perikanan sebagainya. Kalau ada La Nina, itu sebar bernilai sebanyak-banyaknya pada masyarakat, sehingga La Nina selesai 6 bulan panen lele, panen raya misalnya seperti itu, ke pertanian.
Ya, kalau kita sekarang ini kalau ada bencana kan yang kita pikirkan adalah takutnya, tapi tidak melakukan kemanfaatannya. Bencana dalam arti hujan deras, hujan banyak, gitu kan. Nah, hujan bisa juga kita gunakan sebagai air galon. Sekarang peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air galon dari industri itu sangat tinggi. Mungkin tertinggi di dunia, 45% ya, naik terus dan harganya sudah naik terus bagusnya. Oleh karena itu, kita harus berpikir bagaimana masyarakat kita tidak tergantung itu. Oleh karena itu, memanen hujan jadikan air galon gitu. Tinggal bersihkan sedikit sudah jadi air galon. Kan sesuatu yang luar biasa. Kualitas air hujan itu sangat bagus di seluruh Indonesia, sangat bagus. Tidak asam. Saya mengatakan tegaskan tidak asam air hujan. Jangan sampai bilang air hujan itu asam. Tidak asam. Kalau air hujan asam itu tanaman mati semuanya. Tidak asam, netral. pH 6,5 sampai 7,5, netral total. Kualitas fisika juga bagus, kualitas kimia sudah saya teliti lebih dari 30 titik di Indonesia, bagus sekali, lebih bagus daripada air standar kesehatan. Sehingga kenapa tidak digunakan? Maka proses menanggulangi bencana itu misalnya mengajak masyarakat untuk membuat tangki, menghidup lagi kolam-kolam untuk menampung air, sehingga kalau tulital tadi terjadi, mereka sudah siap. Ya. Jangan kemudian masyarakat diajak untuk hanya satu PDAM, ketika PDAM-nya habis, air dalam tanahnya semua ribut gitu. Atau beli dari industri airnya untuk mandi. Banyak sekarang masyarakat yang untuk masak aja beli. Ya, ini harus kita latih bagaimana memanen air hujan itu jadi gerakan masyarakat untuk mengurangi bencana kekeringan dengan memasukkan air ke dalam tanah misalnya, untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, ini misalnya suatu harus ada gerakan di kantor-kantor pemanen air hujan dipakai sehingga air tanahnya tetap terjaga, kualitasnya lebih baik air hujan daripada air tanah. Air tanah perkotaan polinya sama tinggi, deterjen sama tinggi. Air hujan tidak ada poli, tidak ada deterjen sama sekali di situ. Why not? Ya, ini adalah bisa dimasifkan gerakan itu, didorong di Jawa Timur. Saya kira saya mohon kepada Pak Dadap untuk kita diskusi lagi bagaimana kita mendorong masyarakat Jawa Timur untuk melakukan gerakan-gerakan menyelesaikan masalah dari ini. Saya meneliti di laboratorium saya, ini adalah tangki air hujan, saya masukkan tabung ultraviolet, langsung jadi siap minum. Ini cuma 900.000 harganya, ini 2 juta, 3 juta, udah jadi ini. Selama musim hujan kita nampung banyak, bisa dipakai gitu, misalnya kayak itu. Industri harus kita dorong untuk menampung air hujan, seperti itu, supaya industri itu siap untuk kalau ada terjadi tulital, dan kelebihannya dimasukkan ke dalam air tanah sehingga air tanahnya cukup untuk persediaan air tanah kita ke depan. Ya Bu sekalian, ini adalah model injeksi yang saya buat. Jadi air hujan ini di daerah di Jogja, kalau musim kemarau airnya sumurnya habis. Kemudian saya buatkan injeksi dari air hujan, disaring 3 kali masuk. Sekarang tidak pernah habis airnya, karena 6 bulan diisi air di hujan. Hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita gerakkan, ini termasuk juga yang kita pasang. Terus kemudian pada musim hujan lele, sebuah lele tadi yang saya sampaikan, perikanan atau perikanan model seperti ini, ya Bu sekalian. Nah, kalau musim kemarau kita tidak ada kemarau, gimana kita pemanen hujan yang tradisional seperti ini kita tingkatkan, kita perbaiki. Jadi transformasi teknologi menjadi teknologi yang bisa diterima oleh generasi milenial sekarang ini, Bu sekalian. Nah, sekarang gerakan yang perlu kita lakukan karena gas kita juga sebagian besar juga sudah sebagian rusak. Maka kita harus melakukan gerakan nasional pemilihan, dan ini saya sangat setuju dari KLHK ini dan dari BU juga sama-sama. Ayo kita sama-sama memperbaiki das. Tapi itu tidak mungkin dengan model proyek. Harus gerakan masyarakat secara masif, massal. Bagaimana clue-cluenya itu kita harus kumpul bersama, undang seluruh komunitas-komunitas masyarakat yang sudah ada, apa kira-kira cara yang terbaik. Beri dana, dorong mereka supaya melakukan itu bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah, dan bersama dunia usaha secara keseluruhan. Saya kira kalau itu terjadi maka Indonesia akan selamat sampai 2045. Air tidak ada masalah, meskipun climate change kita tidak bisa selesaikan sendiri, minimal iklim mikro bisa kita selesaikan, dan juga adaptasi terhadap situasi itu akan kita lakukan karena kita mampu melakukan itu karena masyarakat mampu. Ya. Saya kira itu Pak, kesimpulannya adalah bencana banjir, keringan dan polusi dapat mengungkit gerakan masyarakat untuk tidak menyerah. Justru melakukan gerakan untuk menanggulangi bencana berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Mendanai gerakan-gerakan bencana sangat perlu. Ini nomor 2 ini mohon maaf nih, menanggulangi proyek-proyek besar. Artinya saya sudah
merasa ini kalau kita teruskan, kita sudah sungai kita ini, kita tahu sungai kita ini nggak selesai. Bukankah Jakarta sudah ditaruh semuanya, juga banjir tetap berjalan. Jadi coba kita ganti penghijauan, ekologi, masyarakat semuanya. Kalau masyarakatnya kuat menghadapi bencana, kita selamat ya selamanya. Mereka tahu bagaimana menyingkir dari masalah itu, mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketika tidak ada bencana. Demikian, terima kasih Pak Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Sekarang saya kemarin ketemu ke konsultan kelas dunia lah, itu mereka sekarang membuat kota itu seperti sponge yang menyerap air. Jadi hampir semua kota-kota di dunia sekarang berubah untuk menjadi kota-kota yang menyerap air. Kenapa? Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu.